Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita kemarin menyebutkan di atasnya, ya, untuk melihat di atasnya, konsentrasinya di atas. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun wa la yushghiluhu sya'nun an sya'nin jalla anil ashbahi wal andadi wa tanazzaha anis sahibati wal auladi. Dapat. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi la tumathiluhu al-uqulu bitafkir wala tatawahhamuhu al-qulubi bitaswir laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dapat? Oke, nanti mungkin saya ada kitab yang di copy satu biar saya bisa tahu tandanya halaman berapa. Halaman berapa? 3. Halaman? Halaman 3. Halaman 3 ya. Baik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dapat? Dapat ya? Oke, saya artikan dulu. Kemudian insyaallah taala kita jelaskan. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satupun tempat yang ada di muka bumi ini, ya, dan juga di antara langit dan bumi yang kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala tersibukkan dengan satu urusan dari urusan yang lainnya. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala tersibukkan dengan satu urusan dengan urusan yang lainnya. Jalla anil ashbahi wal andadi. Allah Subhanahu wa taala itu suci dari yang menyerupainya dan dari yang menandinginya. Ya. Wa tanazzahu, tanazzah artinya suci, disucikan. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari istri. Allah tidak punya istri. Wal aulad, Allah juga disucikan dari anak. Allah tidak punya anak. Wa nafadha hukmu fi jami'il ibad. Dan akan berlaku segala sesuatu ketetapan dan hukum Allah bagi seluruh makhluknya. Ya, bagi seluruh makhluknya. La tumathilu uqul bitafkir. Dan tidak akan ada permisalan yang dipikirkan oleh akalnya manusia. Kalau seorang manusia berpikir Allah seperti ini, maka dia tidak mampu untuk berpikir, dan itu adalah perkara yang terlarang. Nanti akan kita jelaskan. Wala tatawahhamul qulub bitaswir. Dan juga tidak terbesit di dalam hati dengan gambaran-gambaran Allah seperti tidak akan mampu akalnya manusia. Ya, dan itu juga tidak dibolehkan dan dibenarkan. Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Lahul asmaul husna. Lahu, hunya kembali kemana? Ke Allah. Bagi Allah ada nama-nama yang indah. Wa sifatul ula. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang apa? Yang tinggi. Taib. Lahu, bagi Allah
ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah apa yang ada di langit-langit dan apa yang di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan apa yang ada dalam perut bumi. Wa in tajhar bil qaul, kalau seandainya engkau menampakkan atau mengeraskan suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tidak nampak. Bisa difahami di sini? Ada beberapa poin yang ingin kita bahas. Yang pertama, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun di alam semesta ini dan segala apa yang ada di dalamnya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu apa yang ada di muka bumi ini. Dedaunan yang jatuh di tengah hutan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlahnya. Semut yang ada dalam lubang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui berapa jumlahnya. Binatang yang sekecil apapun berjalan di atas batu yang berwarna hitam di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala juga tahu berapa detak jantung binatang itu semuanya. Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-8 sampai 10. Iya. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatu alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-lail wa saribun bin-nahar. Dapat? Dapat enggak? Kamu lagi sana. Hah? Enggak, itu enggak ada di kitab kalian, itu cuma ada di kitab saya. Kita ini sedang mensyarah ini. Paham ya? Saya kemarin menyampaikan syarah yang kita syarah, saya pegang buku guru saya. Nah, kitab yang antum syarah itu kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin yang ada di tangan antum. Iya. Nah, saya baca di sini sedikit, di sana sedikit. Mana yang penting? Faedah buat kita. Faham ya? Karena tujuan kita mempelajari akidah untuk apa? Menguatkan iman kita dan menebalkan keimanan kita kepada Allah dengan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat yang saya baca. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, tahmilu kullu untha, apa yang dibawa di perut wanita dari rahimnya. Allah mengetahui rahim yang kurang sempurna dan juga Allah mengetahui apa yang ditambah di rahim tersebut, dan segala sesuatunya itu di sisi Allah telah ditetapkan. Allah mengetahui apa yang gaib dan juga Allah mengetahui apa yang nampak. Allah itu maha besar dan Allah itu maha tinggi. Sawa'am minkum, sama saja apakah kalian memelankan suara kalian. Ya, kalian memelankan suara kalian walaupun tidak didengar oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa man jahara bih, dan begitu juga apa yang nampak, apa yang kalian keluarkan dari mulut kalian. Wa man huwa mustakhfun bil lail, Allah mengetahui juga apa yang berjalan di malam hari. Apakah manusia, apa saja, binatang, semut, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasarimun bin nahar, dan juga apa yang berjalan di siang hari, semuanya diketahui oleh Allah Rabbul Alamin. Di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, menjadi pelajaran buat kita. Kita manusia sangat memiliki banyak kekurangan. Ya, sesuatu apa yang ada di balik tembok ini sudah menjadi gaib buat kita. Kita tidak tahu ada apa di balik tembok ini. Jangankan apa yang ada di balik tembok ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bulu mata yang setiap hari bisa kita lihat di cermin, setiap hari bisa kita sentuh, kita tidak tahu berapa jumlah bulu mata kita. Kita tidak tahu berapa jumlah bulu hidung kita. Kita tidak tahu berapa jumlah rambut kita. Tapi subhanallah, Allahu akbar, Allah maha besar, mengetahui segala sesuatu apa yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun ya semut yang mati hari ini yang jumlahnya wallahu taala alam bisawab, kecuali Allah mengetahuinya. Jelas ya? Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan di sisinya lah mafatihul ghaib, kunci-kunci dari perkara gaib yang tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib itu kecuali Allah. Ya.
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Berapa jumlah ikan di lautan? Satu jenis ikan saja mungkin jumlahnya wallahu alam triliunan jumlahnya. Allah mengetahui segalanya. Dan tidak hanya Allah mengetahui jumlahnya, Allah juga mengetahui detak daripada jantung binatang tersebut. Dan juga Allah mengetahui apa yang dimakan oleh binatang tersebut. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah mengatakan wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahuinya. Apa pelajaran yang bisa kita petik saudara-saudara wa ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Kita sebagai manusia mungkin kita bisa menampakkan kepada teman kita sebagai orang yang saleh. Kita bisa menampakkan kepada teman kita adalah orang yang rajin ikut pengajian. Tetapi itu bukanlah standar seseorang itu sudah pasti dikatakan orang-orang yang jujur keimanannya. Tetapi seseorang dianggap jujur keimanannya ketika tidak ada orang yang melihat dia, ketika dia bersendirian di kamarnya, ketika tidak ada istri dan anak-anaknya bersamanya. Apakah semakin menambah keimanannya kepada Allah, atau semakin atau membuat ini adalah peluang besar untuk dia bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin? Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muhsin, mereka sadar bahwasannya apa yang ada di langit dan bumi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang paling dia kedepankan adalah apa yang dibenci oleh Allah, bukan apa yang dibenci oleh manusia. Yang paling dia kedepankan adalah apa yang dicintai oleh Allah, bukan apa yang dicintai oleh manusia. Sehingga orang yang muhsin, dia akan sama keadaannya ketika dia berada di tengah-tengah manusia dan ketika dia berada sendirian di kamarnya, karena dia mengerti dan beriman Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Bisa difahami, bahkan orang yang muhsin ayyuhal ikhwah, hatinya juga dijaga. Ketika antum melihat seseorang, dia tuh kok seperti itu ya, terbesit dalam hatinya, dia akan segera beristighfar. Dia akan segera beristighfar. Kenapa? Karena dia sadar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terbetik di dalam hatinya. Bisa difahami di sini? Baik. Dan kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh rahimahullah, wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Apa artinya? Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Apa artinya tadi? Tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari satu urusan dengan urusan yang lainnya. Ketika ada orang-orang yang berdoa di Amerika dengan bahasa Inggris, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang dia minta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersibukkan kemudian ada orang yang berdoa di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Tidak tersibukkan. Ya, ketika ada orang yang berada di Aceh berdoa dengan bahasa Aceh, tidak tersibukkan Allah ketika mendengar doa orang Aceh, kemudian Allah tidak mendengar doa orang yang berdoa di Amerika. Ketika Allah mendengar doa orang yang berdoa di Eropa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak tersibukkan dengan siapa yang berdoa di malam ini. Bisa difahami? Dan ini merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh manusia. Nah, kita manusia ya sedang berhadap-hadapan. Ketika ada orang yang berbicara, satu orang saja, kemudian kita membalas WhatsApp, kita sudah terlalaikan dari orang yang mengajak berbicara dengan kita. Dalam keadaan kita satu meja, satu ruangan, kita terlalaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah tersibukkan sama sekali, sedikit pun tidak tersibukkan Allah dari apa yang diminta atau dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Hafal ya, surat Ar-Rahman ayat ke-29. Kalau ditanya apa dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersibukkan ya sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Paham di sini dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Ar-Rahman ayat ke-29. Ya, surat Ar-Rahman ayat ke-29 kata Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saatnya
sibuk mengurusi dari hamba-hambanya, tidak terlalaikan sedikit pun apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk berpikir ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada dosa yang kita lakukan di dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala lupa dari dosa yang kita lakukan. Tidak pernah lalai Allah Subhanahu wa taala dari itu. Bahkan subhanallah, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika orang-orang yang mereka dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, mereka mengatakan sungguh celakanya kita, sesuatu yang paling kecil pun dinampakkan hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Nah, kemudian ya disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, antum catat, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'nin. Kata Ibnu Katsir, hada ikhbarun an ghinahu amma siwa. Di sini ada bentuk pengkhabaran dari Allah bahwasanya Allah tidak membutuhkan kepada siapapun selainnya. Allah tidak butuh kepada siapapun dari selainnya. Waftikarul khalaik ilaih, dan justru seluruh makhluk Allah lah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yas'alunahu bilisani halihim wa maqalihim, sesungguhnya mereka lah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan halnya mereka dan juga dengan lisan maqalnya mereka, terucapkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak terucapkan dengan lisannya, tetapi badannya itu meminta kepada keadaannya, kondisinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah, wa annahu kullu yaumin huwa fi sya'nin, dan Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya beliau Allah tersibuk ya untuk mengurusi dari hamba-hambanya. Bisa difahami di sini? Baik. Dan juga di sini disebutkan oleh Al-Imam A'mash rahimahullah. Siapa Imam A'mash kemarin namanya? Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Kata Al-Imam A'mash, beliau meriwayatkan dari Mujahid, dari Ubaid ibnu Umair. Ya, kullu yaumin huwa fi sya'nin, itu tafsirnya adalah min sya'nihi, dari keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu yujibu da'iyan, Allah mengabulkan siapa yang meminta kepadanya. Yu'ti sa'ilan, Allah memberikan siapa yang memohon kepadanya. Au yashfi saqiman, Allah menyembuhkan siapa yang sakit. Bisa difahami? Allah menyembuhkan orang yang sakit. Allah memberikan makanan bagi orang yang lapar. Allah memberikan siapa yang berdoa kepadanya. Allah menganugerahkan siapa yang meminta kepadanya. Bisa difahami? Dan tidaklah tersibukkan Allah dari satu permintaan manusia dari permintaan yang lainnya. Bahkan kalau Allah mengabulkan seluruh apa yang diminta oleh manusia dan diberikan semuanya, tidak akan berkurang satu sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan, ya, barang siapa yang seseorang bersandar kepada dirinya, dia akan lemah. Dia akan lemah karena kita manusia tidak punya kekuatan. Kalau seandainya seseorang bersandar kepada hartanya, ya, juga akan apa? Tidak ada kekuatan. Berapa harta yang kita punya? Dan begitu juga kalau seandainya seseorang itu bersandar kepada manusia yang lainnya, manusia itu akan merasa bosan dan jenuh dengan permintaan-permintaan. Tetapi kalau seandainya kita menyandarkan diri kepada Allah, tidak akan pernah berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Ya, tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala bosan untuk mendengar dari doa hamba-hambanya. Oleh karena itu ayo ikhwah, jangan pernah putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukuplah apa yang ada di tangan manusia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fi aidin nas yuhibbukallah wa yuhibbukan nas. Merasa zuhudlah kamu apa yang ada di tangan manusia, niscaya Allah akan mencintaimu dan juga manusia akan mencintaimu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, jalla anil ashbah wal andad. Allah Subhanahu wa taala itu suci dari penyerupaan dan juga dari tandingan. Tidak ada satupun yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, dari rububiyahnya dan juga dari uluhiyahnya. Insyaallah ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang di kitab-kitab.
Kemudian kata Syekh, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Kita masih muqaddimah ya. Baik, apa artinya? Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Apa artinya? Hah? Baik, dan berlaku semua hukum Allah bagi seluruh hamba-hambanya. Jelas ya? Apa artinya? Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Sebelah kiri. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Apa artinya? Nah, berlaku semua hukum-hukum Allah bagi seluruh hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-41. Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-41, "Wallahu yahkumu la mu'aqqibun li hukmihi." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghukuminya dan tidak akan ada satupun yang bisa menolak dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ya, surat Ar-Ra'd ayat ke-41. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Dia adalah Allah yang menghukumi segala sesuatunya dan tidak akan ada satupun yang bisa menolak dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ini inti pelajaran kita malam ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak akan ada yang serupa dengan sesuatu apapun, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Dan dia Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Perhatikan baik-baik ayat yang saya baca tadi. Semua dari kalangan ahlul ahwa, semua dari kalangan ahlul bidah, ya. Apakah orang-orang yang menafi sifat-sifat Allah secara kulliyah, secara keseluruhan, ataukah yang menafi sifat-sifat Allah sebagiannya? Dan begitu juga ahlus sunnah, mereka menjadikan semua dalil ini sebagai pegangan di dalam asma dan sifat Allah. Iya. Orang-orang yang menafikan sifat Allah secara keseluruhan, siapa mereka? Siapa yang menafikan sifat Allah secara keseluruhan? Hah? Jahmiyah. Jahmiyah atau Mu'tazilah? Jahmiyah atau Mu'tazilah? Hah? Taib Jahmiyah, mereka hanya menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, dan tidak menetapkan apa? Sifat. Namun Jahmiyah mereka hanya menetapkan satu sifat saja atau satu nama saja bagi Allah. Apa itu? Wujud. Allah itu ada. Dan selainnya mereka nafikan. Paham di sini? Selainnya semua mereka nafikan. Adapun Mu'tazilah, mereka menetapkan ya nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menetapkan apa? Sifat. Ya, tidak ada sifat yang ditetapkan oleh Mu'tazilah kecuali apa? Hanya wujud saja dan nama disifatkan semuanya. Paham di sini? Nanti akan kita jelaskan lebih panjang lagi. Ini syarat saja. Iya. Adapun orang-orang Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka menetapkan sebagian sifat dan menafikan sifat yang lainnya. Orang Maturidiyah al-Asy'ariyah, berapa sifat yang mereka tetapkan? 20 sifat. Iya. 20 sifat ini ditetapkan oleh Asy'ariyah. Dan yang lainnya mereka nafikan karena tidak masuk akal mereka. Adapun Ahlus Sunnah, mereka menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma sekedar lewat ya. Insyaallah kita bahas pada babnya sendiri supaya kita lebih paham ayat ini. Iya. Orang-orang Mu'tazilah, ya, atau kita ringkas saja, orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka berdalilkan dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, ma manaka antas sudah lima khalaqtu bi yadayya, apa yang mencegah engkau wahai Adam, apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk engkau sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku?
Ya, orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan tangan di sini bukan tangan. Tangan di sini bukan tangan. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mereka gunakan sebagai dalil untuk menolak apa? Tangan. Bisa difahami? Dalil ini mereka gunakan dalil untuk apa? Menolak tangan. Iya. Jadi mereka thariqahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah atau orang yang menafikan sebagian sifat, mereka pertama memisalkan dulu tangan. Oh, berarti tangan Allah seperti ini, tangan. Dimisalkan dulu. Ya, dimisalkan dulu. Setelah mereka misalkan, mereka apa? Mereka ta'til, mereka tolak. Berarti kalau seandainya Allah punya tangan, berarti sama dengan tangan kita. Berarti bukan tangan di sini. Paham di sini? Kemudian mereka apa? Setelahnya mereka takwil. Tangan itu maksudnya apa? Kekuasaan atau kekuatan. Ini thariqahnya siapa? Asy'ariyah dan siapa saja dari kalangan ahlul bidah. Ya, pertama mereka misalkan, kemudian mereka ta'til, kemudian mereka takwil. Ayatnya apa? Ini dijadikan sebagai ayat oleh mereka. Ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan, tidaklah seorang ahlul bidah mereka menggunakan sebuah dalil dari Al-Qur'an untuk menguatkan kebid'ahannya mereka, kecuali dari ayat itu pula kita gunakan sebagai bantahan kepada mereka. Bisa difahami? Ini ucapan siapa? Syekhul Islam. Saya ulangi kembali. Tidaklah seorang ahlul bidah mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran untuk membenarkan keyakinan mereka, kecuali dari ayat itu pula kita jadikan sebagai apa? Kita jadikan sebagai bantahannya. Bisa difahami? Saya sebutkan contoh lain dulu. Ya, ketika ada orang-orang yang berkata bahwasannya bolehnya bagi kita untuk meminta kepada kubur. Ya, bolehnya kita meminta kepada mayit dalam kubur. Dalilnya apa? Mereka berdalilkan di dalam Al-Quranul Karim, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi waktu itu ada seseorang syekh, dia berceramah di sebuah masjid. Dia mengatakan, siapa bilang tidak boleh meminta kepada kubur? Siapa bilang? Ada dalam Al-Quran Allah menyebutkan bolehnya kita meminta kepada kubur. Iya. Janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka meninggal mati syahid di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak, mereka hidup. Kata Allah, ini buktinya Allah hidup. Ini buktinya Allah mengatakan mereka hidup. Ya, siapa bilang tidak boleh minta sama mereka? Mereka hidup dalam kuburnya. Kemudian kebetulan di situ ada orang yang hadir dari kalangan penuntut ilmu. Wahai Syekh, perhatikan ayat yang kau baca. Justru ayat yang kau baca ini merupakan bantahan terhadap keyakinanmu. Allah mengatakan dalam ayatnya, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Rabb mereka diberikan apa? Diberikan rezeki. Allah tidak mengatakan yarzukun. Kalau yarzukun berarti apa? Si mayit ini yang memberikan rezeki. Tetapi Allah mengatakan yurzaqun dengan apa? Sigha di dhammah huruf ya-nya. Mereka diberikan rezeki. Lah mereka saja diberikan rezeki oleh Allah, bagaimana kamu minta sama mereka? Bisa difahami ya? Tidaklah sebuah ayat digunakan oleh ahlul bidah kecuali dari ayat itu kita bantah mereka. Ini ayat digunakan oleh orang-orang Asy'ariyah untuk menafikan apa? Ya, sifat al-yad, al-istiwa dan seterusnya dengan ayat ini. Maka kita katakan, ya, thariqahnya Ahlus Sunnah, ya, itsbat al-asma wa sifat ma'a nafi al-mumathilatiha lil makhluqat itsbatan bila tamthil wa tanzihan bila ta'til. Ini thariqahnya Ahlus Sunnah. Ya, thariqah Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bersamaan dengan itu mereka menafikan apa? Permisalan. Mereka menafikan apa? Permisalan. Ketika mereka mendengar dalam Al-Quran, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, jangan apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk engkau sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Tangan di sini adalah apa? Tangan, ditetapkan. Tangan adalah apa? Tangan. Kemudian mereka menafikan laisa kamitslihi
syai'un. Tangannya Allah tidak sama sedikit pun dengan tangannya makhluk. Ini dalilnya. Paham di sini? Orang tadi berdalilkan juga dengan ayat ini, tapi pendalilan yang salah. Saya ulangi ya. Saya ulang atau nggak perlu diulang? Baik. Asy'ariyah wal Maturidiyah, ya, ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, misalnya tangan, ayat yang saya baca tadi, mereka mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Berarti tangan bukan tangan. Pertama mereka berarti apa? Mereka memisalkan. Mereka menyamakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Ini awal thariqahnya mereka. Setelah mereka permisalkan, kemudian mereka apa? Ta'til, mereka tolak. Bukan tangan dalam ayat ini, tapi maksudnya apa? Kekuasaan. Mereka permisalkan, kemudian mereka ta'til, kemudian mereka apa? Ta'wil. Ini thariqahnya mereka. Adapun Ahlussunnah, mereka menjadikan ayat ini menetapkan seluruh daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian mereka menafikan mithal. Mereka menafikan apa? Permisalan. Ya, mereka mengatakan tangan di dalam Al-Qur'an adalah tangan. Namun laisa kamitslihi syai'un. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Bisa difahami? Jelas di sini? Baik. Perhatikan ayat yang saya baca tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakan apa? Wa huwas samiul basir. Nah, ini dia intinya. Allah dialah yang Maha mendengar dan dialah yang Maha melihat. Makhluk bisa melihat atau tidak? Makhluk bisa melihat atau tidak? Makhluk bisa mendengar atau tidak? Apakah sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Tidak. Nah, begitu juga dalam masalah apa? Tangan. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Seperti pendengarannya Allah beda dengan pendengaran makhluk. Seperti penglihatan Allah beda dengan penglihatan makhluk. Bisa difahami? Ya, wa huwas samiul basir. Inilah bantahan mereka tadi. Ya, bukankah Allah menetapkan di sini Allah mendengar, Allah Maha melihat dalam keadaan makhluk dan kita juga bisa melihat dan bisa mendengar? Maka apa? Maksud dari ayat sebelumnya, bisa saja itu sama dari sisi lafadznya, tapi beda dari sisi hakikatnya. Bisa difahami? Dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita dalam kitab kita. Ini cuma sekedar apa? Isyarat, dan antum harus paham bagaimana Ahlussunnah mereka berdalil. Bagaimana Ahlussunnah berdalil? Iya, sedikit di sini saya komentari sebagai salah satu contoh saja. Seorang ustadz yang sangat masyhur di Indonesia ini, beliau menulis sebuah buku 37 tentang apa? Tentang agama. Ya. Pada poin yang pertama beliau menyebutkan tentang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu dibolehkan. Beliau bawalah beberapa dalil. Di antara dalil yang beliau gunakan sebagai sandaran bolehnya bid'ah hasanah, ya. Waktu itu para sahabat Nabi SAW membaca Al-Fatihah ketika mereka meruqyah. Mana dalilnya meruqyah membaca Al-Fatihah? Tidak ada dalilnya. Berarti kalau tidak ada dalil namanya apa? Bid'ah. Baru kemudian diikrarkan oleh Nabi SAW ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kira-kira masuk nggak pendalilan bid'ah hasanah? Rasulullah sebelumnya nggak pernah mengajarkan Al-Fatihah untuk meruqyah. Itu bid'ah atau tidak? Bid'ah tapi hasanah. Faham ya? Maka kita jawab. Pertama, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling membenci bid'ah. Mereka paling keras dengan bid'ah. Mereka orang yang paling jauh dari bid'ah. Ya, sehingga sungguh sangat lucu ketika mengatakan para sahabat berbuat apa? Bid'ah. Ini satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Qur'anul Karim apa yang ada dalam Al-Qur'an itu apa? Shifa, obat. Al-Fatihah bagian dari Al-Qur'an atau tidak? Bagian dari Al-Qur'an atau tidak? Allah menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah obat. Dan para sahabat Rasulullah SAW mereka tidak berbuat bid'ah, tetapi mereka berdalilkan dengan keumuman ayat Al-Quran bahwasannya Al-Quran itu apa?
syifa, obat. Di antara ayat-ayat yang paling agung di antara ayat Al-Quran apa? Al-Fatihah. Ini dibaca, ada dalilnya. Kalau bidah apa kita sebutkan bidah? Bidah adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak ada sunnah yang menandingi syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalilnya dari Al-Quran, bisa difahami. Iya. Kemudian sekarang bidah yang kamu buat ini, para sahabat hablas adanya katakan itu adalah bidah. Kemudian mereka sudah diikrarkan oleh Nabi, sudah dibenarkan oleh Nabi. Lah kamu siapa yang membenarkan kamu buat bidah sekarang? Ada turun wahyu dari Rasulullah? Hah? Ada turun wahyu. Sehingga bagaimana menyamakan sesuatu yang sangat jauh berbeda. Dan beginilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ahlul ahwa, mereka menggunakan dalil-dalil untuk membenarkan keyakinannya. Oleh karena itu para ulama salaf menyebutkan, barang siapa yang seseorang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah untuk membenarkan pemikirannya, maka ini merupakan thariqahnya apa? Thariqahnya al-bidah wal ahwa. Adapun al-sunnah, mereka mempelajari Al-Quran dan sunnah untuk tunduk dan patuh, ya, dan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil kita berjalan, kita akan menyebutkan bagaimana perbedaan thariqahnya al-sunnah dan al-bidah dalam memahami apa? Nasul Quran dan nas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas di situ perbedaan yang sangat mendasar. Walaupun sama-sama menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai apa? Dalil. Bisa difahami ya? Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Di sini ada faedah yang sangat penting. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Shinqiti rahimahullahu taala. Baik. Sedikit ya, habis pembahasan ini kita tutup pengajian kita di malam ini. Qala al-'allamah Shinqiti rahimahullah, ini pembahasannya di kitab saya. Mabniul aqidah ala asas thalathatin kulluha saraha Allah biha fi kitabi an-nafsihi. Asasnya akidah terkhusus di dalam memahami nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu ada 3 asas, ada 3 pondasi. Seluruhnya telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Ya, seluruhnya telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat ini. Di mana Allah sebutkan? Di dalam Al-Quran Al-Karim. Iya. Dan saraha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahihah. Begitu juga dalam masalah akidah, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam hadis-hadisnya. Baik. Wala yasifullahu a'lam billah minallah. Sehingga tidak ada sesuatu yang disifati dengannya Allah kecuali yang paling tahu tentang Allah adalah siapa? Allah sendiri. Paham di sini? Tidak ada yang mengerti dan tahu tentang Allah kecuali siapa? Allah sendiri. Iya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah, apakah kalian lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah? Tidak ada. Yang paling tahu tentang Allah adalah siapa? Allah sendiri. Di mana Allah khabarkan tentang dirinya? Di dalam apa? Dalam Al-Quran. Ini satu kaidah harus satu pegang. Satu kaidah harus pegang. Yang kedua, kata Al-Imam Shinqiti rahimahullah, dan yang kedua, yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadisnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu dia berucap dengan hawa nafsunya kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala begini. Allah Subhanahu wa taala akan turun di sepertiga langit dunia. Dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beranalogi, kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, sekarang di Aceh misalnya jam 12 malam, nanti di Amerika masih siang, nanti pas di Aceh siang, di Amerikanya malam, berarti Allah turun-turun terus. Ini analoginya kita. Ya, ini akalnya kita tidak sampai untuk sampai ke sana. Bisa difahami di sini? Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, dan itu Allah khabarkan dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui tentang Allah telah dikhabarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita tahu bentuknya HP. Dari mana antum tahu bentuknya HP? Antum melihat sendiri. Paham di sini? Atau kalau antum tidak melihat HP, saya sifatkan ada sebuah benda yang petanya 4 bisa digunakan untuk telepon begini. Antum bisa khayalkan atau tidak? Bentuknya bisa khayalkan. Paham di sini? Nah, sekarang kita yang hadir semua di sini melihat Allah atau tidak? Kita tidak melihat Allah. Tidak ada satupun yang bisa melihat Allah di muka bumi ini. Bahkan Rasulullah SAW pendapat yang sahih akan kita bahas di sini juga tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa difahami? Kita yang hadir sini tidak pernah melihat Allah. Berarti ada dua cara kita menentukan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dari thariqahnya apa? Al-Quran. Yang kedua dari thariqahnya apa? Rasulullah SAW. Ketika Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah beristiwa di atas arasnya. Siapa yang paling tahu tentang sifat ini? Allah mengetahui. Siapa yang paling mengetahui tentang sifat ini? Rasulullah SAW. Kemudian kita dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Maka kita menetapkan hanya satu. Apa itu? Istiwa adalah apa? Istiwa yang maklum. Ya, tidak perlu untuk kita mengatakan oh istiwa maksudnya menguasai. Apa kamu melihat Allah itu menguasai di langit sana, menguasai bukan beristiwa? Apa kamu melihat? Kamu tidak melihat. Sehingga bagaimana kamu menetapkan sesuatu yang tidak pernah kamu lihat? Kenapa kamu tidak berhenti saja apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah punya tangan. Ya, kemudian kamu tahu oh bukan tangan maksudnya apa? Kekuatan. Apakah kamu pernah melihat tangan Allah? Sehingga kamu mengatakan itu bukan tangan tapi kekuatan? Pernah? Nah, ketika kamu tidak pernah melihat tangannya Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah? Tangan adalah tangan, tetapi tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Bisa difahami ya? Nah, thariqah yang ketiga, wa tasdiqullah fima athna bi ala nafsihi wa tasdiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima athna bi ala rabbih. Sehingga yang ketiga bagi kita, cukup bagi kita membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan cukup bagi kita untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik sampai di situ. Jangan kita mentawil istiwa maksudnya adalah istaula. Tangan adalah maksudnya kekuatan karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa difahami? Kalau seandainya itu maknanya adalah kekuatan, pasti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun seandainya tidak dijelaskan oleh Allah, pasti para sahabat akan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana tangannya Allah? Bisa difahami di sini. Oleh karena itu, sehebat-hebatnya kita, tidaklah sehebat Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Zuhri mengatakan, Alallahil bayan, wa ala rasul balagh, wa alaina taslim. Allah yang menyampaikan agama ini, Allah yang menjelaskan agama ini, Rasulullah SAW yang membawa agama ini. Adapun kita apa? Cukup untuk menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak ada cara lagi buat kita. Oleh karena itu datang seseorang kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Wa imam, apa itu istiwa? Kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Ditanya apa? Kaifiyahnya, bagaimananya? Kemudian Al-Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu yang sudah maklum dalam bahasa. Tangan adalah tangan, istiwa adalah istiwa, sudah maklum dalam bahasa. Iya. Wasu'alu anhu bid'ah. Soal dari perkara ini kata Imam Malik adalah apa? Bid'ah. Kenapa? Rasulullah membaca ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Gak pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana istiwanya Allah? Gak pernah ditanya. Ketika Rasulullah membaca kepada mereka Allah punya tangan, enggak pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana tangannya Allah? Enggak pernah. Sehingga ketika engkau bertanya bagaimana istiwanya Allah, engkau telah bertanya apa? Dengan soal yang bid'ah. Wal imanu bihi wajibun. Iman kepada istiwanya Allah wajib. Iya. Wal kaifiyatuhu majhul. Bagaimananya itu kita tidak tahu. Karena Allah nggak mau khabarkan kepada kita. Allah hanya mau khabarkan kepada kita Allah beristiwa. Bagaimana caranya Allah beristiwa? Majhul kata Imam Malik. Itu apa? Tidak bisa difaham, tidak bisa dikhayalkan begini dan begini karena Allah tidak mau khabarkan.
Ukhruj anta ahlul bidah. Keluarlah engkau, sesungguhnya engkau adalah ahlul bidah. Diusir oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Bisa difahami? Sehingga para ulama menyebutkan semua nama-nama, semua sifat-sifat Allah itu kembali kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik. Kalau ditanya bagaimana tangannya Allah, boleh atau tidak? Tidak boleh ditanya kaifiyah. Ya karena Allah nggak pernah, Rasul dan Allah dan Rasulnya nggak pernah menjelaskan tangan Allah begini dan begini, nggak pernah. Cukup bagi kita imani. Bisa difahami? Yang jelas kita harus paham, laisa kamitslihi syai'un. Tangannya Allah berbeda tangannya makhluk. Istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami? Turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Kalau kita turun dari toko ini, maka toko yang kita tinggalkan di atas lebih besar dari kita. Itu kita makhluk. Adapun Allah, ketika Allah turun dari langit ke langit dunia, nggak mesti langitnya itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita manusia. Makanya jangan kita beranalogi dengan analoginya manusia. Bisa difahami? Jangankan antara Allah dengan yang diciptakan makhluk, antara kita dengan makhluk saja berbeda. Ini toko ini ada mukanya atau tidak? Hah? Ini muka toko ya? Atau itu muka toko? Sama nggak dengan muka antum? Hah? Beda. Ini antara makhluk dengan makhluk. Toko ini punya kaki nggak? Punya. Sama nggak dengan kaki kita? Nggak, beda. Ini antara makhluk dengan makhluk saja beda. Bagaimana apa? Antara Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dengan apa? Dengan makhluknya. Bisa difahami oleh ikhwan? Bisa difahami ya? Ini insya Allah secara global apa akan menjadi pembahasan kita di dalam kitab kita, dan insya Allah akan pada pertemuan akan datang saya akan lebih memperjelas mana at-takyif, mana at-tamthil, mana at-tashbih, mana at-ta'til. Insya Allah akan kita jelaskan lebih luas lagi pada pertemuan yang akan datang, apa itu tamthil, apa itu tashbih, apa itu ta'til, apa itu takyif. Bisa difahami sampai di sini? Jelas ya? Ya, kita ini masih di mukadimah, untuk sabar. Insya Allah nanti kalau kita sudah masuk kepada bab satu persatu, insya Allah akan lebih mudah. Baik, cuman yang jelas antum yang inti dari pelajaran kita malam ini pada firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Thariqah Ahlussunnah berdalil dengan thariqah Ahlul Bidah yang sama-sama menggunakan dalil ini, tetapi apa? Dengan pemahaman yang jauh berbeda. Bisa difahami? Yakin ya, bisa paham ya? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Jadi kalau ada dua kemungkinan pertama antum paham 100%, nggak perlu pertanyaan, atau yang kedua nggak paham 100%. Jadi nggak paham apa pun ditanya nggak dipahami. Tapi kalau pahamnya setengah 70% pasti banyak pertanyaan. Dan saya bukannya ingin antum tanya, enggak. Ya jelas saya ingin antum paham enggak. Nah kalau seandainya antum kira-kira memberikan kepada saya sebuah pertanyaan, saya tidak bisa jawab, insya Allah kita akhirkan pertemuan yang akan datang. Bisa difahami? Jelas? Paham nggak sampai di sini? Nah, foto. Baik, Al-Imam Shinqiti rahimahullah, ini saya bahasakan dengan bahasa saya lebih mudah ya. Asas dalam memahami asma Allah dan sifat Allah itu ada 3 asas. Yang pertama, yang paling mengerti dan tahu tentang Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga jangan kita cari dengan ilmu filsafat kita, nggak dapat. Jangan kita pikir dengan akal kita, nggak bakal ketemu. Tetapi caranya cuma satu. Yang pertama, dari apa? Al-Qur'an. Kemudian orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sandaran kita dalam mengenal nama Allah dan sifat Allah. Pernah nggak Rasulullah mengkhabarkan kepada kita istiwa maksudnya kekuasaan? Pernah atau tidak? Nggak pernah. Pernah nggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tangan itu maksudnya kekuatan? Nggak pernah. Lah kalau seandainya nggak pernah, bagaimana kamu mengucapkan sesuatu yang Nabi saja yang paling tahu tentang Allah nggak pernah mengkhabarkan kepada kamu tentang ini? Bisa difahami? Ini yang pertama, yang satu, yang kedua. Nah yang ketiga, kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara dan jalan bagi kita untuk mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kecuali apa? Dengan 2 cara ini. Dengan memahami Al-Qur'an, dengan memahami sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena
kita tidak bisa meliputi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak bisa meliputi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat ke-11 ayat ke-110 ya, untuk tulis ayat Thaha 110. Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya, kata Allah, dialah Allah yang mengerti dan tahu apa yang ada di hadapan kalian dan juga apa yang ada di belakang kalian. Wala yuhituna bihi ilma, dan tidak bisa kita manusia meliputi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana berani kau mengatakan istiwa maksudnya kekuasaan? Bagaimana kemudian kau berani berkata bahwasanya tangan itu adalah kekuatan, sementara kita tidak punya ilmu di situ? Kita tidak bisa meliputi apa yang ada di sisi Allah. Kenapa kau tidak terima saja apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tentang apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan mungkin antum akan berkata, ini kan menurutnya antum. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan membaca ucapan para ulama, bagaimana cara para ulama salaf menetapkan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang cerdas, yang masih jujur dari kalangan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, ya, dari ceramah yang Anda dengar di YouTube, mereka mengatakan, ya ini orang yang jujurnya ya, orang yang jujurnya, dia mengatakan thariqatus salaf, para salaf dulu dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka tetapkan seperti apa yang Allah tetapkan. Istiwa adalah istiwa. Itu kata dia. Adapun orang-orang yang belakangan, takut nanti mereka mengatakan nanti Allah akan serupa dengan makhluknya, makanya mereka takwil. Makanya mereka apa? Mentakwil istiwa maksudnya adalah apa? Menguasai. Tangan itu maksudnya kekuatan. Ditakwil, jangan nanti orang salah faham. Makanya thariqahnya khalaf yang akhir itu lebih pintar, kata mereka. Dalam keadaan ditetapkan sendiri, para salaf dulu mengatakan apa? Istiwa adalah istiwa, tidak ditakwil oleh mereka. Ini orang-orang jujur dari kalangan Al-Asy'ariyah ditetapkan salaf demikian. Karena memang demikian para salaf. Ya, insyaallah nanti kita akan nukilkan beberapa ucapan para ulama. Mereka dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa mereka mentakwil, tanpa mereka mentashbih, tanpa mereka mentamthil, tanpa mereka apa? Mentakir. Bisa difahami? Jelas di sini? Baik. Ada sesuatu yang lainnya yang ingin sampaikan? Bagaimana dengan sifat 20? Dari kecil kita diajarkan sifat 20 tidak pakai. Baik. Sifat 20, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terjadi diskusi antara Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah wa Ahlus Sunnah. Disebutkan diskusi ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Risalah Tadmuriyah. Perlu untuk ketahui ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau membahas sebuah perkara luar biasa, apalagi untuk membantah-bantah orang, karena beliau memang paling ahli dalam membantah. Hampir semua perkara pernah beliau bantah. Tukang sihir itu pernah dibantah oleh beliau. Bahkan ada tukang sihir yang mengajak Ibnu Taimiyah untuk sama-sama masuk dalam api. Ditantang Ibnu Taimiyah. Ya, kalau seandainya kalau memang kamu benar keyakinanmu, ayo kita sama-sama masuk dalam api. Kata Syekhul Islam, saya siap. Saya siap kita masuk dalam api. Tapi dengan syarat sebelum kita masuk dalam api kita mandi. Saya dan kamu mandi, baru kita masuk dalam api. Enggak berani dia. Karena apa? Karena orang yang main sihir, perdukunan itu mereka dapat tangan-pantangan. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam menulis sebuah kitab judulnya As-Safadiyah. Ini kita membantah apa? Sihir, tukang dukun dan lain sebagainya. Seluk-beluknya semua dibantah oleh Syekhul Islam di situ. Paham di sini ya? Masalah Nasrani, Syekhul Islam punya kitab, satu kitab, 2 jilid. Rad ala man badala dina Masih ibn Maryam. Kitab untuk membantah orang yang telah mengganti agama Nabi Isa alaihissalam. Beliau bantah. Ya, beliau juga punya kitab Rad alal Mantiqiyin, 2 jilid. Ya, dan beliau juga punya kitab Darut Ta'aruf Baina Aql wa Naql, membantah filsafat. Itu ada 11 jilid, itu beliau tulis dalam penjara. Ya, saya coba membaca kitab Darut Ta'aruf Baina Aql wa Naql, satu lembar itu mungkin bacanya 2 jam, enggak paham. Karena tingginya bahasa beliau dan luar biasa ketika beliau
membantah. Kitab Darul Ta'aruf Bain Aql wa Naql ditulis di penjara. Nah kalau kita cari hadis kan searching di internet, karena Nabi SAW keluar. Beliau nggak ada searching-searchingan, beliau tulis. Luar biasa. Bisa difahami ya? Beliau menulis kitab Aqidah Al-Wasithiyah dari Badal Maghrib sampai apa? Sampai Isya selesai. Dari Badal Asar sampai Maghrib selesai. Kitabnya menjadi rujukan muslimin hari ini. Ya, bahkan yang mensyarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah, siapa Ustaz tahu namanya? Khalil Harras. Khalil Harras tadinya adalah seorang Asy'ari, Sufi. Dia membaca kitab Aqidah Wasithiyah untuk membantah Syekhul Islam, untuk dibantah. Tapi subhanallah ketika dibaca ternyata dia apa? Bertobat dan mensyarah kitab, dia syarah sendiri. Luar biasa kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai-sampai ketika beliau membantah Al-Bakri, ya, dan muridnya dan gurunya sudah mengatakan jangan coba-coba kamu membantah Ibnu Taimiyah, habis kamu. Ya, istilahnya dikulitin, ditetek atau ditetek, habis. Akhirnya dia bantah Ibnu Taimiyah. Kemudian ditulis dikatakan oleh gurunya, saya sudah katakan sama kamu jangan coba-coba kamu bantah dia, habis kita. Yang tadinya aib kita kelihatan segini, kamu bantah dia, nampak semua aib kita. Kekuatan beliau dalam ilmu itu luar biasa. Iya, dalam kitab Risalah Tadmuriyah, inilah kitab yang mudah-mudahan kita sampai ke sana nanti. Risalah apa? Tadmuriyah. Syekhul Islam membuat perdebatan di antara Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah. Orang-orang Jahmiyah, mereka hanya menetapkan satu sifat bagi Allah. Apa itu? Ada. Mereka tidak menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Iya. Kemudian datang Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, kenapa kalian tidak menetapkan nama-nama bagi Allah? Kemudian Jahmiyah berkata, kalau seandainya saya menetapkan nama bagi Allah, maka nanti Allah akan sama dengan makhluknya. Kita punya nama Ahmad, Zaid, Muhammad dan seterusnya. Jadi kalau Allah punya nama sama seperti makhluk. Ini kata siapa? Jahmiyah. Nah, Jahmiyah menetapkan apa? Satu saja sifat bagi Allah. Apa itu? Wujud, adanya Allah. Kemudian Mu'tazilah berkata, wahai Jahmiyah, bukankah kalian menetapkan adanya Allah? Bukankah makhluk juga ada? Kemudian Jahmiyah berkata, adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Kemudian Mu'tazilah berkata, kenapa ente nggak mengatakan namanya Allah beda dengan namanya makhluk? Bisa dipahami? Paham ya? Keok sudah Jahmiyah. Tinggal siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan apa? Nama bagi Allah, tidak menetapkan sifat. Jahmiyah hanya menetapkan nama bagi Allah, tidak menetapkan apa? Sifat. Karena menurut mereka kalau kita menetapkan sifat bagi Allah akan sama dengan makhluknya. Allah itu kan berbilang kalau Allah punya sifat, kata mereka. Dibantah oleh orang Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan nama-nama bagi Allah. Mereka juga menetapkan apa? 20 sifat atau 50 sifat. Mereka berkata kepada orang-orang Mu'tazilah, wahai Mu'tazilah, kenapa engkau tidak menetapkan sifat 20? Kenapa engkau tidak menetapkan sifat 50? Mu'tazilah mengatakan kalau seandainya kami menetapkan sifat bagi Allah, maka Allah itu akan sama dengan makhluknya. Bisa difahami? Ini jawabannya Al-Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah berkata, wahai Mu'tazilah, bukankah engkau telah mengatakan kepada Jahmiyah bahwasanya wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk? Begitu juga namanya Allah berbeda dengan namanya makhluk. Kenapa engkau tidak mengatakan bahwasanya sifat yang ada, sifat 20 ini yang dimiliki oleh Allah berbeda dengan apa? Dengan makhluknya. Kalah enggak Mu'tazilah? Kalah, karena dijadikan hujah, dalil yang digunakan oleh Mu'tazilah untuk membantah Jahmiyah diambil oleh Asy'ariyah, ditendang Mu'tazilah. Tinggal siapa sekarang? Asy'ariyah. Ya tinggal habis. Ahlus Sunnah berkata, wahai Asy'ariyah, kenapa ente hanya menetapkan sifat bagi Allah hanya 20 saja? Kenapa ente tidak menetapkan tangan bagi Allah? Kenapa ente tidak menetapkan istiwa bagi Allah? Dia akan mengatakan, ya kalau seandainya saya menetapkan tangan bagi Allah, nanti Allah sama dengan makhluknya. Kalau seandainya saya menetapkan istiwa bagi Allah, Allah sama dengan makhluknya. Maka Ahlus Sunnah mengatakan, wahai Asy'ariyah, bukankah engkau telah mengatakan tadi kepada Mu'tazilah bahwasanya sifat 20 ini yang dimiliki oleh Allah berbeda dengan apa? Sifatnya makhluk. Lah kenapa ente
ente nggak mengatakan sekalian tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk, istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk, nuzul turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Seperti dalam masalah apa? Sifat 20 tersebut. Kenapa ini kamu bedakan, ini tidak kamu bedakan? Kenapa? Ya, mereka katakan ya dengan akal. Kalau akal saya juga bisa berakal. Bisa difahami ya? Beginilah thariqah Syekhul Islam dengan ringkas bisa menendang semua apa? Thariqah al-bidah wal ahwa di dalam apa? Menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang menunjukkan kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bisa difahami ya? Nah, dan Syekhul Islam beliau tidak sempat menikah. Ya, tetapi bukan salaf buat kita tidak menikah karena Syekhul Islam tidak menikah. Dengan dalil bahwa saya ada salafnya, Ibnu Taimiyah nggak menikah. Beliau nggak menikah karena keluar penjara masuk penjara. Bisa difahami ya? Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Jelas ini adalah keyakinan yang nyeleneh karena tidak datang dalil, dan beberapa sifatnya itu adalah tidak ada datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah di antara sifat 20 tersebut. Nah, silakan Bang Ani. Waalaikumsalam Bang Ani. Ya, tidak melihat Allah. Ya. Baik. Ya. Nah, penjelasan tentang apakah Rasulullah SAW beliau melihat Allah dengan kedua matanya, insyaallah taala akan kita jelaskan pada babnya. Cuma Aisyah radhiyallahu taala berkata, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua matanya, maka dia telah dusta, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Nabi Ibrahim, dan dalilnya apa yang disebutkan tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau seandainya hijab di antara Allah dengan makhluknya itu terbuka, maka gunung pun tidak akan kuat untuk melihat keagungan dan kebesaran wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatan kita di dunia tidak mampu melihat Allah. Ya, nanti ini akan menjadi dalil-dalil buat ahlu sunnah membantah Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak dilihat di dunia dan juga tidak dilihat di akhirat. Ini ada pembahasan yang tersendiri tentang ru'yatullah. Ya, sedikit ya. Ada seseorang dari kalangan Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Ini keyakinan Mu'tazilah. Karena kalau Allah dilihat berarti Allah sama kayak makhluk, ada sesuatu yang bisa dilihat. Ya. Terjadi perdebatan, kemudian di tengah-tengah perdebatan kata seorang ahlu sunnah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan, semoga engkau tidak melihat Allah kelak di yaumul qiyamah. Kemudian dia marah, enak saja kamu mengatakan saya jangan melihat Allah di yaumul qiyamah. Fitrahnya muncul tiba-tiba. Paham nggak? Tadi dia mengatakan Allah nggak bisa dilihat di dunia, nggak mungkin, nggak bisa Allah lihat di akhirat. Kalau Allah lihat di akhirat itu seperti apa? Makhluk. Semoga Allah tidak melihat, semoga engkau tidak bisa melihat Allah nanti di yaumul qiyamah. Kemudian dia marah. Dia apa? Marah. Enak saja kamu mengatakan saya tidak melihat Allah. Fitrahnya muncul tiba-tiba. Bisa difahami? Dan ini ada babnya sendiri insyaallah tentang apa? Ru'yatullah. Ada babnya pembahasannya di kitab kita dengan panjang lebar insyaallah. Ada yang lainnya? Ya, kalau tidak ada saya akhiri. Antum murojaah ya. Murojaah. Tadi saya bisa simpulkan hampir tidak murojaah. Hah? Belum punya kitab? Murojaah ya, murojaah ya, diulang-ulang. Aisyah ya, pinter-pinternya kita nggak sepinter Aisyah. Ya, dalam Sahih Bukhari kata Aisyah, tidaklah aku mendengar hadis dari Nabi SAW kecuali apa? Aku terus mengulang-ulanginya sampai apa? Aku faham. Pertama, Aisyah orangnya cerdas dan pinter, faqihnya wanita pada saat itu. Yang kedua, yang berbicara Nabi. Nah, yang berbicara Nabi itu kan kesannya lebih mendalam. Jelas ya, kesannya pasti lebih mendalam. Yang berbicara siapa? Rasulullah SAW. Tapi juga tetap harus dihafal, diulang-ulang. Apalagi yang berbicara di depan itu ya seperti saya, pasti harus lebih diulang-ulang. Kadang bahasanya ngomong ini lari ke sana. Harus lebih diulang. Dan kita juga tidak sepinter siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa difahami ya? Ini masih muqaddimah. Insyaallah nanti pas kita masuk bab per bab itu akan lebih enak.
tentang ru'yatullah, tentang nuzul, tentang turunnya Allah, tentang ini akan lebih mudah kita fahami. Bisa difahami ya? Allah Ta'ala a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.